Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Apa itu statistik dan statistika? Statistik adalah data yang diperoleh dari hasil observasi yang berupa data atau data ukuran. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, data. Data adalah hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam penelitian. Data dapat digunakan dalam mengetahui informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian atau analisis. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk memahami konsep dasar dalam statistika, terutama dalam menjelaskan data yang diperoleh. Dalam statistika, terdapat konsep ukuran pemusatan data yang sangat penting untuk dipahami. Ukuran pemusatan data ini berfungsi sebagai suatu ukuran yang menunjukkan nilai pusat dari sekelompok data. Ukuran pemusatan data membantu peneliti dalam memahami data, memperkirakan nilai rata-rata atau titik tengah dari data, serta menilai distribusi data yang diperoleh. Selanjutnya, ukuran pemusatan data terdiri dari beberapa jenis. Ukuran pemusatan data terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yang pertama, mean atau rata-rata. Mean adalah salah satu jenis ukuran pemusatan data yang umum digunakan dalam statistika. Mean dapat dihitung dengan menjumlahkan semua data dan dibagi dengan jumlah data yang ada. Mean dijadikan sebagai titik pusat atau titik tengah dari sekelompok data. Mean juga sering dipakai dalam penelitian untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau sampel. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari suatu sekelompok data. Jika suatu sekelompok data memiliki jumlah data ganjil, maka median diperoleh dengan memilih data pada posisi tengah. Jika sekelompok data memiliki jumlah data yang genap, maka median diperoleh dengan menjumlahkan kedua data pada posisi tengah dan dibagi dua. Median biasanya digunakan dalam data yang memiliki ekstrem atau outlier dan memiliki distribusi data yang tidak simetris. Dan yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu sekelompok data. Modus digunakan untuk menyatakan titik pusat atau titik tengah dari suatu sekelompok data yang berdistribusi asimetris. Modus dapat digunakan untuk menghemat waktu dan sumber daya dalam pengambilan dan estimasi nilai. Ukuran pemusatan data menurut para ahli. Ukuran pemusatan data menurut para ahli di bidang statistika bisa memiliki definisi yang berbeda-beda, namun secara umum memiliki kesamaan, yaitu sebagai suatu ukuran dalam statistika yang menunjukkan titik pusat atau titik tengah dari sekelompok data. Menurut Triono et al. 2027, ukuran pemusatan data merupakan salah satu statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui nilai pusat dari suatu kelompok data. Sementara itu, Islam 2012 menyebutkan bahwa ukuran pemusatan data digunakan untuk menentukan nilai pusat dari data yang dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Selanjutnya, tujuan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, mengetahui titik pusat atau titik tengah dari sekelompok data. Yang kedua, menentukan nilai rata-rata atau mean dari sekelompok data. Nilai mean sering dipakai dalam analisis statistik untuk mengambil suatu keputusan atau estimasi nilai. Dan yang ketiga, memahami distribusi data yang diperoleh. Apakah simetris atau tidak simetris?
Kenapa menggunakan ukuran pemusatan data? Menggunakan ukuran pemusatan data dalam penelitian sangat penting, terutama dalam menyimpulkan informasi dari data yang diperoleh. Ukuran pemusatan data membantu dalam menentukan nilai rata-rata atau titik pusat dari sekelompok data. Sementara itu, ukuran pemusatan data juga digunakan untuk memperkirakan atau menilai distribusi data yang ada dan apakah sebarannya simetris atau tidak simetris. Dalam analisis statistik, ukuran pemusatan data menjadi hal yang penting karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan menghindari bias dalam analisis data. Cara menghitung ukuran pemusatan data. Di sini ada sebuah tabel distribusi frekuensi. Bagaimana ya cara mencari mean atau rata-rata? Untuk mencari mean terdapat sebuah rumus, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Fi di sini adalah frekuensi, sedangkan Xi adalah nilai tengah. Jadi kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengah didapat dari batas bawah ditambah dengan batas atas dan dibagi dengan 2. Jadi, batas bawahnya 20 dan batas atasnya 24. 20 ditambah 24 dibagi dengan 2, maka hasilnya 22. Sama, 25 ditambah 29 dibagi 2, maka hasilnya 27. Dan seterusnya dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian, setelah didapat nilai tengah, kita menentukan Fi dikali dengan Xi, di mana Fi di sini adalah frekuensi dan Xi itu adalah nilai tengah. Jadi, 4 dikali 22 sama dengan 88. 8 dikali 27 hasilnya 216. Dan seterusnya dilakukan dengan hal yang sama. Setelah itu kita jumlahkan 88 ditambah 216 ditambah 448 ditambah 444 ditambah 420 ditambah 94. Totalnya 1710. Frekuensinya kita jumlahkan juga. 4 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 2. Maka hasil totalnya 50. Selanjutnya kita operasikan. 1710 kita bagi dengan 50, maka hasilnya 34,2. Maka nilai mean adalah 34,2. Selanjutnya, kita mencari median. Untuk mencari median juga terdapat sebuah rumus, yaitu median sama dengan TB ditambah dalam kurung 1/2N dikurang FSK dibagi dengan FK tutup kurung dan dikalikan dengan P. Nah, TB di sini adalah tepi bawah. FSK adalah jumlah sebelum median. Dan FK adalah frekuensi median. P adalah panjang kelas. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan letak kelas median. Caranya yaitu 1/2 dikali dengan N. Nah, N di sini adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi di sini kan adalah jumlah total frekuensi di sini kan adalah 50. Jadi 1/2 dikalikan dengan 50, maka totalnya 25. Setelah kita mendapatkan letak kelas median, selanjutnya kita mencari posisi kelas median, yaitu di 25. Di mana ya 25? Berarti caranya kita jumlahkan
4 ditambah 8 sama dengan 12, ditambah lagi 14 sama dengan 26. Nah, makan kita di sini kan mau mencari 25. Nah, di situ 26, maka letak 25-nya ada di sini sebelum 26. Jadi letaknya dari 30 sampai 34. Selanjutnya kita mencari tepi bawah. Kan sudah ketemu tadi 30 sampai 34. Nah, tepi bawahnya adalah 30. Untuk mencari TB-nya ini, tepi bawah dikurang dengan 0,5, maka didapat 29,5. Selanjutnya kita mencari frekuensi sebelum median. Nah, caranya tadi kan letaknya di 26. Nah, letak berarti di sebelumnya. FK-nya adalah 14 dan panjang kelasnya adalah 5. Nah, 5 di sini didapat dari 30 sampai 34 itu ada berapa ya? 30, 31, 32, 33, 34. Oh, ada 5, berarti panjang kelasnya adalah 5. Selanjutnya, kita langsung saja mengoperasikannya. Kan sudah mengetahui semuanya. TB-nya kita sudah tahu, 1/2N-nya kita sudah tahu, sigma VSK-nya kita sudah tahu, FK-nya juga kita sudah tahu, dan P-nya juga kita sudah tahu. Maka kita langsung saja masukkan nilainya. TB-nya tadi 29,5, 1/2N-nya tadi 25, dan sigma VSK-nya tadi 12, dan FK adalah nilainya 14, dan nilai P-nya tadi adalah 5. Langsung saja 29,5 ditambah 25 dikurang 12 dan dibagi 14 dikalikan 5, maka 29,5 ditambah 13/14 dikali 5, 29,5 ditambah 65/14, maka 29,5 ditambah 4,64 mendapatkan hasil 34,14. Selanjutnya kita mencari modus. Untuk mencari modus juga terdapat sebuah rumus, yaitu TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. Cara mencari TB-nya sama seperti di median tadi. TB-nya 29,5. Selanjutnya kita mencari D1. Cara mencari D1 tadi yaitu dengan cara 14 dikurangkan 8 sama dengan 6. Selanjutnya D2. D2 yaitu 14 kita jumlahkan yang di bawahnya yaitu 12. Jadi 14 dikurang dengan 12, maka hasilnya 2. P-nya yaitu 30 sampai 34 itu ada 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Yuk langsung saja kita operasikan. Modus tadi kan rumusnya TB ditambah dalam kurung D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 tutup kurung dikalikan dengan P. Jadi 29,5 ditambah dalam kurung 6 dibagi 6 ditambah 2 tutup kurung dikali 5. 29,5 ditambah 6/8 dikali 5. Jadi modusnya adalah 29,5 ditambah 3,75 mendapatkan hasil 33,25. Maka nilai modus adalah 33,25.